Halo, selamat pagi kembali. Selamat berjumpa kembali dengan channel Mr. K Garden di sini. Hari ini Mr. akan membagi atau men-sharing cara memindah tanamkan. Jadi hari ini Mr. K akan memindah tanamkan benih bayam yang sudah disemai kira-kira berumur 10 hari. Kemudian akan ditaruh di instalasi DFT di sini. Ya. Jadi ada beberapa trik untuk pemindah tanaman. Jadi ada satu dengan menggunakan net pot tanpa sumbu dan satu lagi menggunakan net pot dengan sumbu, ya, dimana teman-teman bisa mengetahui bahwa untuk menggunakan net pot dengan sumbu itu biasanya digunakan di sistem wick, dimana wick itu memakai bak nutrisi. Ya. Kemudian untuk yang menggunakan sistem DFT apa NFT ini seperti di dalam pipa di sini, itu kebanyakan kita juga bisa memakai dengan sumbu, bisa juga tidak memakai sumbu. Kenapa alasannya kita memakai sumbu? Karena kalau misalnya air di dalam bak nutrisi itu makin lama akan makin surut, makin lama akan makin menurun, ya, akibat adanya penguapan dan penyerapan dari tanaman. Tetapi kenapa kalau misalnya di DFT itu atau di NFT itu tidak memakai sumbu? Karena ketinggian airnya itu akan tetap sama, ya, dan untuk lebih amannya kita ada beberapa pakai sumbu, tapi ada beberapa juga tidak pakai sumbu. Untuk yang tidak pakai sumbu itu dimana kita mesti memastikan bahwa akarnya itu mengenai air yang ada di dalam pipa. Ya, ayo kita simak caranya. Oke, ayo kita lanjut. Ini ada benih bayam. Ini benih bayam kira-kira sudah berumur 10 HSS. Ya, dimana di sini kita bisa lihat bahwa ada beberapa sebenarnya Mister sudah memindah tanamkan ke dalam instalasi. Sini akibatnya ada kosong. Karena kenapa tinggal yang ini? Karena Mister menunggu untuk ada beberapa dipanen, ya, dipanen kemudian baru kita masukin lagi net potnya. Kemudian di selain bayam kita juga ada di sini naibai. Ini adalah benih bayam, benih naibai, sawi naibai. Naibainya itu merupakan salah satu jenis pakcoy, tapi batangnya itu sangat pendek sekali, ya, dan daunnya itu lebih kecil sedikit dari pakcoy. Dan bedanya kalau misalnya rasanya itu naibai itu lebih crunchy, jadi kayak makan sesuatu yang snack begitu, crunchy banget, ya. Dan naibai itu kebanyakan tidak bisa kita jumpai dengan gampang di supermarket atau di pasar tradisional juga, susah sekali. Dan naibai ini merupakan salah satu daya tarik juga. Ini bisa tumbuh seperti buket bunga, ya, buket bunga. Mungkin ini Mister akan kasih lihat fotonya, ya. Ayo kita mulai. Ini pertama-tama, kalau misalnya kita menggunakan sumbu, kita mesti menyediakan net pot dan sumbu, ya. Sumbunya itu merupakan sumbu kain flanel, ya. Kemudian kita masukkan ke dalam net pot sesuai dengan di lubangnya, dan kita oke, setelah kita memasukkan lubang sumbunya di dalam net pot, ini bentuknya seperti begini. Dan kita sediakan juga salah satu net pot yang tidak ada sumbunya, ya. Jadi ini Mister akan kasih tahu bahwa yang mana yang cocok benihnya untuk pakai sumbu, yang mana yang cocok akan tidak pakai sumbu, ya. Kalau Mister kan semuanya ada, bisa pakai sumbu maupun tidak pakai sumbu. Kenapa tidak pakai sumbu? Karena untuk panennya itu lebih
gampang kita menarik tanamannya langsung dari net pot. Tapi kalau misalnya kita menggunakan sumbu, kita mesti menarik tanamannya, kemudian ini kita mesti cuci dan direndam yang dicuci. Ya, ini yang merepotkan ya, ini yang merepotkan karena di kain itu sudah terdapat banyak sekali akar-akar yang menempel dan kita mesti rendam kira-kira sehari atau 2 hari, kemudian kita baru bersihin lagi. Oke, sekarang lanjut. Ini bayam, ini benih bayam, kita mesti memisahkan benihnya itu karena banyak sekali akar yang sudah terbentuk ya. Kita mesti memisahkan pelan-pelan dari rock woolnya ya, dan seperti inilah benih yang kita bisa masukkan ke dalam net pot yang tidak perlu memakai sumbu. Karena kenapa? Karena akarnya itu sudah panjang dan dia yang akan menyerap air. Oke, sebentar. Dan ini kita taruh ke dalam lubangnya ya, akarnya taruh di dalam melewati lubang dan dari net pot dan rock woolnya itu akan tertahan di atas. Jadi beginilah ya, dimana akarnya ada di bawah untuk menyerap nutrisi dari untuk menyerap nutrisi. Oke, sekarang untuk yang memakai sumbu, dan ini adalah salah satu benih yang dimana akarnya ini sangat pendek ya. Dan ini akarnya sangat pendek, dan ini Mister sarankan ini dengan memakai sumbu ya. Jadi ini memakai sumbu dan ditaruh di atas sumbunya saja. Jadi ini seperti dengan memakai sistem wick ya. Kenapa kita mesti memakai sumbu? Karena kita mengurangi kemungkinan adanya tanamannya itu atau rock woolnya itu tidak terserap air. Jadi kita tidak tahu apakah ini setelah kita memasukkan ke dalam pipa ini, kita kurang mengetahui apakah ini net potnya itu akan mengenai dasar dari air nutrisi apa tidak. Jadi mesti benar-benar diperhatikan ya. Jadi untuk amannya saja kita menggunakan dengan adanya sumbu ya, karena sudah beberapa kali sebelum ini Mister mencoba untuk tidak menggunakan sumbu untuk semuanya, pindah tanam sebelumnya dengan pakcoy, dan ada 10% dari net potnya itu dimana atau rock woolnya itu tidak mendapatkan suplai air nutrisi. Jadi mengakibatkan ini rock woolnya sangat kering ya, sangat kering, dan menyebabkan tanamannya mati dan tidak bisa berkembang. Jadi makanya kenapa Mister menggunakan kembali sistem sumbu ini ke dalam pipa untuk menjaga aman saja biar tanaman mendapatkan air. Ya, ini adalah benih yang sudah dimasukkan ke dalam net pot dan ingin dipindah tanamkan ke dalam instalasi di DFT. Ya, kita langsung masukkan saja net potnya ini yang sudah terisi dengan benih bayam, langsung dimasukkan saja ke dalam pipa paralon. Oke, bisa kelihatan di sini adalah bayam yang sudah dimasukkan ke dalam instalasi. Ini ada pakcoy juga. Ya, Mister rasa hari ini sharingnya sampai di sini dulu. Ntar Mister kasih informasi yang lain lagi. Ini adalah pakcoy ya, pakcoy merah dan pakcoy hijau. Ini instalasi. Di seberang sana ada instalasi lain lagi, dan sini ada pakcoy.
ini instalasinya ada di dinding ya, di dinding. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa kembali.